Hai semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Hari ini kita berkumpul bersama-sama pada malam hari ini di link ruang Zoom dari Dhamma Metta Jember, yaitu hai narasumber kita Ibu Wenilo dan juga Cici Alicia Yudos. Hai, welcome. Jadi hari ini tema kita itu adalah tema yang sungguh Eee, menyentuh hati, yaitu Super Mom begitu ya. Kita sama-sama tahu bahwa hari ini adalah Hari Ibu, yaitu saya mengucapkan Happy Mother's Day to all mom over here. Hai, Happy Mother's Day, happy selalu. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik dan juga, istri tentunya ya, yang menjadi penopang utama ya dalam keluarga gitu. Nah, di hari ini kita bersama-sama berkumpul bersama dengan Ibu Weni dan juga Cici Alicia. Kita akan berbincang-bincang santai tentunya dengan tema Super Mom itu bagaimana sih? Karena kita sama-sama tahu nanti ya siapa sih Ibu Weni itu dan siapa sih sebetulnya Cici Alicia ini. Namun sebelum itu izinkan kami membuka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Parita Nama Karapata. Parita ini akan saya bacakan, eee, boleh Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom untuk dapat mengikutinya. Oke. Arahang sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya akan ada pembacaan Dhammapada yang akan dibacakan oleh Bapak Gunawan. Kepada Bapak Gunawan, kami persilakan. Terima kasih, Sis. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Nagawaga Bab 23 Syair 332 Sukha mate nyata loke adho pete yata sukha sukha samanyata loke adho Brahman nyata sukha berlaku baik terhadap ibu merupakan kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik kepada ayah juga merupakan kebahagiaan. Berlaku baik terhadap pertapa merupakan suatu kebahagiaan dalam dunia ini. Berlaku baik terhadap para Arya juga merupakan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Saduh, terima kasih kepada Bapak Gunawan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi
bincang-bincang santai nih dengan narasumber kita yaitu Ibu Weni dan juga Cici Alicia. Boleh operator di share screen? Jadi kita kenalan dulu nih gitu ya. Kita akan berkenalan dengan narasumber pertama kita yaitu Ibu Wenilo. Ibu Wenilo AJP, CHT, dan CPS. Beliau adalah seorang komisaris PT Sentral Mega Kencana, yaitu Frank Co Group, ya, komisaris di PT Mitra Manunggal Makmur, Adel Jewelry, dan beliau juga seorang komisaris di PT Pesona Tiga Permata, Ida Plus Growing Center, gitu. Lanjut, beliau juga seorang direktur di PT Pemberdayaan Mitra Usaha. Beliau juga Ketua Umum Wanita Terawada Indonesia yaitu Wandani. Beliau juga seorang relawan Bali Usada dan pendiri Yayasan Be Good dan Perkumpulan Jakarta Buddhist Center. Ini adalah narasumber kita yang pertama. Dan narasumber kedua kita yaitu Cici Alicia Yudos. Beliau adalah seorang owner dari Life of Ziggy. Beliau juga seorang content creator. Dan beliau adalah a new mom, mami dari Solen, anak yang lucu, cute. Kalau misalkan kita lihat, Solen itu, aduh gemoy banget gitu ya. Jadi kita nanti akan berbincang-bincang bagaimana menjadi seorang super mom ala Ibu Weni dan juga Cici Alicia. Ayo, boleh silahkan kita panggilkan bersama Ibu Weni dan juga Cici Alicia. Sudah ready? Hai, Ibu. Hai. Hai, Cici. Oh. Oke, hai selamat malam. Kita hari ini akan berbincang-bincang tentang Supermom. Sebelum kita berbincang-bincang dan tanya jawab, boleh dari Ibu Weni sedikit pemaparan dari Ibu Weni? Oke, Oke, selamat malam. silakan. Oke, selamat malam, Maren. Malam Wow, Ibu. kamu juga seorang mama yang super mom. Thank you Ibu. Oke, perlu kita share PPT? Boleh Share screen? silakan operator Oke, tolong di-share operator, PPT Ibu ya. Weni. Oke, bagaimana hari ini kita diskusi ya tentang menjadi super mom. Super mom itu, Maren, boleh lanjut ya. Super Iya, mom silakan itu Ibu. bagaimana kita menjadi seorang mama yang bukan perfect ya, bukan sempurna. Karena kayaknya Next, sulit next. ya. Kalau sempurna itu sulit ya. Kalau sempurna sulit. Tapi bagaimana kita berusaha menjadi mama yang bisa membahagiakan anak-anaknya, itu aja sih. Bagaimana berusaha membahagiakan anak-anaknya, berusaha berada bersama anak-anak, seperti itu. Nah, ini sedikit nih, saya berbagi-bagi. Bagaimana sih seorang supermom? Supermom itu harus punya meta. Biasanya supermom itu pasti sayang sekali sama anak-anaknya, sayang ya. Lalu supermom itu juga punya karuna, rela berkorban. Anak-anaknya suruh apapun, mau malam hari pun, mau jam 12 malam pun, kalau emang dibutuhkan oleh anak-anak untuk membantu, dia pasti akan siap ya. Lalu supermom juga akan mudita, turut bahagia sama eh, keluarganya kalau melihat anak-anaknya bahagia, seperti itu. Nanti pembahasannya kita akan ada ya. Lalu supermom itu kanti, sabar. Selalu berusaha sabar dengan tantangan hidup, kuat, semangat, punya mental baja, seperti itu ya. Lalu supermom itu berusaha punya banyak, bisa mendidik anak-anak dengan nilai-nilai yang baik, dengan kebenaran, dengan nilai-nilai kebenaran. Ini kira-kira supermom yang saya saya bikin detailnya ya, gimana menjadi supermom seperti itu. Oke, sedikit yuk. Nah, memang saat ini saya bersama Alicia Yudos ya. Bersama Alicia Yudos, sebentar ininya supaya lebih tenang.
Bersama Alicia Yudhosni, ini anak kedua saya ya, anak kedua saya yang sekarang sudah punya anak lagi. Jadi saya sudah punya cucu yang cucu saya itu mirip seperti Alicia Yudhos lagi kecil. Jadi saya bisa merasakan bagaimana saya menggendong Alicia Yudhos lagi masih kecil ya. Seperti saya saat ini menggendong cucu saya Solen. Tapi ada bedanya, ada beda perasaannya seperti itu. Beda lagi pada saat kita menjadi grandma ya. Oke, yuk next mom. Next 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 slide. Nah, kasih ibu itu apa itu Meta? Bahwa kasih ibu itu tanpa syarat seperti seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya. Jadi Meta itu seperti itu. Meta itu tidak mau menyakiti. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari juga pada saat kita berkata mungkin ada kata-kata yang tidak baik juga yang pada saat kita memberikan nasihat, kita memberikan kata-kata yang mungkin kurang pas pada saat itu. Ya maklumlah, saya suka bilang sama Alicia. Alicia dulu pada saat saya punya Alicia itu tahun 96, itu masih jarang sekali parenting ya. Kalau sekarang ini pembahasan tentang parenting tuh udah banyak. Kita buka ChatGPT juga bisa. Kita eh, buka internet, Google, apa YouTube semua banyak sekali tentang parenting. Bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Nah, di sini kasih ibu dan cinta selalu tanpa syarat. Tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada hitung-hitungan. Alicia pun mungkin sekarang merasakan bagaimana menjadi seorang ibu ya. Oke, yuk lanjut. Katanya cinta seorang ibu itu tanpa mengharap balas. Tapi memang saat ini, Alicia ya, banyak juga anak dan ibu bertengkar, berperang di pengadilan. Banyak yang terjadi seperti ini. Tapi saya rasa uh, masih banyak juga ibu-ibu yang sangat mencintai anak-anaknya dan uh, tidak mengharapkan balasan ya, seperti itu. Oke, yuk lanjut. Next, next slide. Belas kasih ibu Karuna. Karuna ini, nah ini dia. Ibu itu selalu ingin menjadi mama itu saya juga selalu ingin berusaha membahagiakan anak-anak. Berusaha. Kita berusaha, apalagi saat ini anak hanya satu atau dua. Kita sebagai mama berusaha memberikan apapun yang diminta oleh anak-anak ya. Karena membandingkan dengan kehidupan kita sebelumnya, waktu saya menjadi anak, mama saya punya anak 6. Jadi bayangkan ya, waktunya bersama kita juga sangat kurang karena mama saya itu bekerja dari Senin sampai Minggu. Jadi yang hebat tuh mama saya, dari Senin sampai Minggu dia bekerja. Nah, pada saat saya bekerja pun, bagaimana saya juga berusaha membahagiakan anak-anak, ya. Tentu saja pada saat kita mencari uang ya, waktu saya bekerja, pikiran kita, tujuan kita adalah bagaimana kita mendapatkan penghasilan untuk bisa membahagiakan anak-anak. Pada saat mereka butuh, kita bisa memberikan apapun yang mereka minta. Itu adalah keinginan seorang ibu sebenarnya. Oke, next slide. Nah, Mudita, ibu itu senang sekali kalau melihat anaknya, bisa berdiri sendiri, wow, bisa jalan, bisa membaca, bisa berhitung, anak berprestasi, lalu bisa berbuat baik. Kemarin ini eh, saya ini membangun juga sekolah minggu, ada eh, anak sekolah minggu berumur 3 tahun ya. Itu mamanya memberikan video bagaimana anaknya sekarang sudah rajin ke altar, sudah membaca parita sendiri. Wow, saya sebagai apa ya, sebagai pembina dan juga menganggap semua anak-anak itu adalah cucu saya merasa sangat bahagia. Jadi kita bermudita cita ya. Oke, lanjut. Yuk, next slide. Nanti kita banyak diskusi ya, Maren.
Nah, ibu itu banyak sabarnya. Pada saat menghadapi anak-anak nangis, bayangkan ya, ibu ini bisa sabar loh. Mendengar anak-anaknya atau melihat anaknya apa guling-gulingan, nangis itu namanya apa? Tantrum ya. Tantrum ya. Kita bisa sabar, kita bisa ngomong dengan baik-baik, ayo jangan nangis. Tapi saya juga pernah melihat sih, seorang ibu juga membentak, memaki anaknya yang masih kecil, memarahi anaknya di depan umum. Sampai anaknya nangis luar biasa dan mengejar ibunya. Apakah ini benar ya? Takutnya jadi trauma kan? Tapi begitulah sebenarnya seorang ibu itu harusnya punya kesabaran tingkat tinggi. Nah, pada saat anak-anak masih kecil ya saya juga berusaha seperti itu. Nah, sekarang mungkin nanti Alicia juga merasakan ya. Kalau dulu misalnya suka bilang ini, "Mama tenang, Ma. Mama kita bisa, Ma." Ya kan? Tapi mama itu juga selalu khawatir kan, apakah mama perlu membantu seperti itu. Nah, ini dia tingkat kesabaran ibu itu luar biasa ya. Oke, yuk next slide. Nah, seorang ibu itu banyak sekali pengorbanan ya. Selalu dikatakan bahwa ibu itu waktunya bekerja di rumah itu 24 jam. Walaupun kita sudah bekerja di luar, di rumah kita masih bekerja. Kita masih mem membuka mata kalau anak kita memanggil, walaupun malam hari. Misalnya apalagi saat ini saya yakin Alicia lagi menyusui, jam 1 pagi dia bangun, mungkin jam 3 pagi dia bangun, ya berusaha memberikan waktunya untuk anak-anak. Jadi, ya memang itu sifat seorang ibu seperti itu ya, lalu juga memberikan banyak sekali seperti ini waktu, tenaga, perhatian, dan cinta ya. Dan juga nah ini yang saya juga harapkan, saya juga berusaha ya, mengajarkan sila moralitas, bukan dengan kata-kata, tapi bagaimana kita bertindak di rumah, bagaimana kita bertindak itu agar anak-anak melihat apa yang kita lakukan. Ya. Nah, tentu saja saya juga berusaha mengajarkan dhamma, saya mengajak anak-anak dari kecil ke sekolah minggu, seperti itu bagaimana memahami apa yang diajarkan Sang Buddha, dan tentu saja apa yang kita lakukan adalah memberikan perbuatan nyata yang dilihat langsung, seperti itu ya. Ya memang sebagai seorang mama itu tidak ada pelajaran khusus, tapi terus diperbaiki. Kalau ada sesuatu yang tidak baik ya saya berusaha untuk memperbaiki lagi ya. Oke. Yuk, next slide. Nah, ini bagaimana nih kita, Sang Buddha mengajarkan bagaimana kita berbakti kepada ibu. Saya juga dulu bukan pernah ya, sampai saat sekarang pun saya menjadi anak dari mama saya. Mama saya saat ini berusia 92 tahun. Bagaimana kita berbakti kepada mama? Tentu saja saya harapkan ini menjadi contoh juga bagi anak-anak ya. Bagaimana kami ini kami keluarga besar, 6 keluarga, anak mama saya itu 6. Jadi kami punya kakak beradik itu 6 keluarga yang terus-menerus menjaga dan sangat berbakti dan sangat hormat, sangat mencintai mama saya. Waktu ada papa saya tentu saja juga sama ya. Kita sangat-sangat perhatian kepada ibu, kepada mama, ya. Bagaimana bentuk dari bakti kita terhadap mama? Tentu saja saya sendiri sebagai anak itu berjuang membawa nama baik keluarga. Kami ini juga berjuang. Keluarga-keluarga dari kakak, adik saya juga semua berjuang membawa nama baik keluarga. Ini kan tentu saja sesuai dengan ajaran Sang Buddha ya. Bagaimana selalu berada di jalan yang benar. Ya menghormati dan mentaati ibu. Ya kadangkala ada juga terjadi debat-debat yang perlu kita hormati juga ya. Belum tentu apa yang diajarkan sang ibu itu benar juga. Ibu itu kan juga belajar.
Ada kalanya juga salah. Ya kalau salah kita mengakui. Saya juga suka mengakui, oh ya saya salah. Saya juga pernah minta maaf juga. Kalau memang salah, ya kita minta maaf lah sebagai seorang ibu. Nggak ada salahnya kan kita minta maaf kepada anak-anak juga. Bukan artinya itu berarti kita merendahkan diri kita terhadap anak-anak. Tapi kita juga memberikan contoh bahwa kalau ada salah ya kita harus say sorry seperti itu. Membantu dengan tulus, tentu saja kita sebagai anak, saya juga pernah menjadi anak, saya akan support, saya akan mendukung, saya akan membantu apapun yang mama saya minta, apapun yang papa saya minta. Jadi mereka minta bantuan, tolong mama seperti ini, kami akan siap. Tapi biasanya, seperti yang saya rasakan, mama saya sama papa saya itu jarang sekali meminta bantuan kepada kami. Jadi kalau mereka bisa lakukan sendiri, mereka lakukan sendiri. Jarang sekali mereka meminta bantuan atau menyusahkan anak-anaknya. Justru kami yang kadang-kala minta kepada papa mama saya. Misalnya, Pak, eh, saya mau dong makan ini. Papa saya itu apa ya, chef yang baik sekali ya. Dia pintar sekali memasak. Jadi setiap minggu kita minta. Dan termasuk cucu-cucunya juga. Kalau Kungkung bikin makanan enak. Jadi Kung minta dong dibikinin. Itu papa saya selalu siap untuk eh, memasak. Siap. Jadi kadangkala sebaliknya ya. Bukan kami yang membantu. Tapi banyak sekali orang tua yang justru menyokong, mendukung, mensupport apapun permintaan anak-anaknya. Seperti itu. Nah, sebagai anak otomatis kita bagaimana menghormati orang tua, kita harus bisa menjaga ucapan dan perbuatan terhadap orang tua juga. Bagaimana saya juga menjaga supaya tidak berlaku tidak baik atau kurang ajar gitu ya, membuat orang tua jadi sedih, seperti itu. Ini yang kita perjuangkan juga. Kita harus em, tetap memberikan contoh karena kata-kata kita ini yang kita berikan kepada orang tua kita sendiri juga akan dilihat oleh anak kita juga. Yang akan lihat kok mama kalau ngomong dengan mamanya atau dengan nenek gitu ya, atau dengan popo itu kok kasar misalnya, kok tidak hormat. Itu kembali lagi kita harusnya merefleksikan diri kita bagaimana dengan kita sendiri jika kita sudah tua. Kalau anak-anak melihat hal itu, mereka bisa saja melakukan hal yang sama kan kepada kita. Itulah yang saya usahakan untuk selalu bersikap baik dan benar agar menjadi contoh bagi anak-anak juga ya, untuk menghormati orang tuanya. Oke, next slide. Nah, ini dia. Supermom bukanlah sosok yang sempurna, tapi sosok yang terus belajar dan belajar. Bagaimana sebagai supermom itu tidak boleh ada kata bahwa eh, udahlah, mama sudah tua, mama tidak perlu belajar lagi. Sepertinya hal itu tidak pernah ada dalam pikiran saya. Bagaimana menjadi supermom itu adalah saya bisa menjawab apapun pertanyaan anak-anak. Saya bisa memberikan solusi-solusi kepada anak-anak karena saya menginginkan bagaimana anak-anak itu tidak mencari jawaban di luar, tapi dia mencari mencari dulu jawaban dari orang tuanya. Dan saya harus juga bisa menjawab. Kalau saya tidak bisa menjawab, anak-anak tidak tahu. Biasanya begini, saya bilang dengan anak-anak, oke, tunggu ya, nanti 1 jam lagi saya akan kasih jawaban. Apa yang saya lakukan? Saya banyak bertanya dengan mentor-mentor. Kalau seperti ini pertanyaannya gimana ya? Atau saya berdiskusi dengan kakak saya, dengan suami saya. Apa yang harus kita jawab kepada anak-anak? Nah, setelah itu 1 jam kemudian saya akan kembali lagi dan saya akan memberikan jawaban kepada anak-anak. Jadi anak-anak taunya, wow, mama itu kok tahu segala-galanya. Karena kalau menurut saya lebih baik kita yang memberikan jawaban yang benar. Kalau tidak bisa, kita berusaha mencari jawaban di luar. Kalau tidak bisa juga, saya akan memanggilkan para mentor dan kita akan uh, ikut belajar bersama-sama seperti itu. Jadi
cinta kasih, kesabaran, dan pengorbanan seperti diajarkan Sang Buddha itu banyak sekali suta-sutanya, nasihat-nasihat yang diajarkan Sang Buddha yang sebenarnya tinggal kita baca, tinggal kita praktekkan. Karena kembali lagi ajaran Sang Buddha adalah ajaran the way of life, ya. Mari kita menghargai ibu selagi ada. Saya eh, saya berusaha juga dengan kakak saya dan keluarga besar kami juga itu selalu menghargai ibu selagi ada. Dan tentu saja pada saat meninggal, satu ketika kita semua akan meninggal, kita juga menginginkan anak-anak kita juga memberikan pelimpahan jasa kepada kita juga kan seperti itu. Bagaimana keinginan kami atau keinginan saya sebagai seorang apa ya praktisi dhamma, kita mengharapkan anak dan cucu kita menjadi seorang penganut atau eh, ajaran agama Buddha yang taat juga dan setia. Karena kita tahu banyak pelajaran-pelajaran di sana yang semuanya mengandung kebenaran. Pasti semuanya mengandung hal-hal yang benar dan baik seperti itu. Ah, ya tentu saja bagaimana kita menjadi anak yang membawa kebahagiaan, mempraktekkan Dhamma sebagai bentuk bakti kepada Supermom. Nah, itu prosesnya bagaimana kita menjadi anak, ya. Oke, next slide. Itu. Jadi, kemarin bagaimana saya berusaha menjadi Supermom, saya rangkai dalam bentuk yang sangat simpel supaya mudah dipelajari ya seperti itu. Tentu saja perjuangan perjalanan hidup selama Alicia sudah 29 tahun ya sekarang ini. Alicia selama 29 tahun kita juga banyak terjadi perbedaan-perbedaan, perbedaan pendapat, lalu bagaimana kita harus berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan itu, tentu saja kita harus belajar. Sebagai mama, saya pun juga banyak sekali belajar hal ini. Dan saya juga belajar hal-hal yang baik juga dengan apa yang dilakukan oleh anak saya, Alicia ya, seperti itu. Oke, saya rasa Oke, cukup ya. Ya. terima kasih Bu atas pemaparannya, simple ya, sedikit tapi dalam ya Ibu ya ini ya. Boleh kalau sekarang dari Cici Alicia sendiri. Tadi kan Bu Weni sudah menjelaskan banyak nih ya gitu ya bagaimana tentang meta, bagaimana dari Cici sendiri ceritalah bagaimana sih pengalaman Cici gitu ya selama jadi anak. Karena perubahannya kita sama nih Ci ya kan. Kita sama-sama baru melahirkan anak nih ceritanya. Kalau aku anak ketiga, Cici anak ke pertama gitu kan. Nah, proses Cici sebetulnya proses sih perubahan dari Cici masih menjadi seorang anak gitu yang tiba-tiba di hari itu berubah menjadi seorang ibu. Nah, proses transisinya itu tuh Ci yang bagaimana? Boleh di-share Ci? Silakan. Oke. Oke, salam kenal semuanya, aku Alicia. Jadi anak aku sekarang umurnya 1 tahun, 13 bulan umurnya. Jadi masih kecil. Aku pun juga di sini bukan sebagai jadi ahli parenting ya, tapi lebih ke aku sekarang juga masih belajar menjadi ibu gimana. Ya pertama, uh, pastinya aku belajar juga dari mama aku. Uh, Mama aku banyak banget tanam nilai-nilai Dhamma uh, di dari aku kecil seperti ya meta, karuna, mudita, UPK dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini lah yang aku bawa dan yang aku gunakan untuk mendidik anak aku sekarang. Walaupun dia 1 tahun pun ada beberapa nilai-nilai yang aku sudah bisa berikan ke dia seperti meta. em, Sekarang anak aku ini lagi fase suka mungkin energinya banyak jadi dia suka mukul gitu mukul jadi dengan ajarin dengan simpel aja tentang cinta kasih tentang meta kalau aku ajarinnya harus gentle ya harus lembut ya soalnya jadi anak lemah lembut. Nah simpel aja seperti itu aku udah bisa ajarin ke anakku yang umurnya 1 tahun gitu. Em, Terus pastinya banyak sekali perbedaan nilai-nilai parenting dari zamannya mamah aku dan zamannya
kita sekarang gitu. Mungkin orang tua kita, popo kita, kungkung kita, dan nenek moyang kita, semuanya itu punya keterbatasan masing-masing dan kesulitan masing-masing untuk mendidik anaknya sesuai generasi ya. Kalau sekarang salah satu bisa dibilang kesulitan menjadi orang tua adalah sosial media. Ya, aku sebagai anak yang bertumbuh di era sosial media juga merasakan banget nih efek-efek negatif dan juga positif dari sosial media. Tapi banyak sekali efek negatif yang kita bisa dapetin dari sosial media kayak gitu. Jadi aku juga harus mulai memikirkan dari sekarang gimana sih caranya aku menggunakan nilai-nilai yang aku belajar dari mama dan aku mengadaptasikan nilai-nilai itu agar lebih relevan di generasi sekarang kayak gitu. Banyak sekali nilai-nilai yang baik pastinya dari orang tua, dari mama, banyak sekali. Tapi banyak juga yang bisa di-improve, karena sekarang itu juga sudah banyak banget riset, banyak banget jurnal, riset, dan informasi tentang gimana sih caranya menjadi ibu atau orang tua di zaman sekarang. Misalkan contohnya ya, sekarang menjadi ibu itu mungkin zaman dulu itu ibu itu harus mengorbankan semuanya dan segala-galanya untuk anaknya. Tapi ternyata sekarang riset itu menemukan bahwa ibu itu juga harus tetap menjadi individu ya, tetap harus mempunyai pegangan sendiri. Misalkan kalau sekarang aku bekerja sebagai content creator dan juga sebagai owner dari store yang masih kecil. Itu pun aku juga harus memikirkan gimana caranya supaya aku punya kehidupan di luar anak aku, kayak gitu. Karena melalui pekerjaan ini, melalui aku sebagai content creator, aku juga menjadi sebagai individu yang mungkin lebih puas terhadap diri sendiri, lebih berbahagia juga. Akhirnya kebahagiaan itu pun aku juga bisa salurkan kepada anak aku, kayak gitu. Dan ini bisa bentuknya berbeda-beda. Ada yang memang sangat bahagia dan lebih bahagia menjadi ibu rumah tangga, ya silahkanlah. Yang penting ibu itu mempunyai mungkin kesibukan kehidupan di luar hanya identitasnya hanya menjadi ibu gitu. Jadi identitasnya ada yang lain kayak gitu. Mungkin itulah uh, menjadi seseorang yang sangat menyukai masak, bisa berkreasi makanan-makanan yang kreatif, itu pun sudah bisa menjadi pegangan yang kuat gitu. Lalu mungkin kalau sekarang itu kita sudah nggak ada yang namanya disiplin menggunakan rasa takut ya atau fear based parenting. Jadi kalau zaman sekarang memang ditemukan kalau disiplin yang lebih menggunakan empati, lebih menggunakan diskusi dua arah, bukan diskusi yang bukan perintah otoritas, itu ternyata bisa membantu anak itu untuk lebih terbuka dan lebih mengerti kenapa disiplin itu diperlukan kayak gitu. Yes, terus emosi juga sekarang mental health itu juga sangat ditekankan ya, sangat ditekankan. Kalau mental health itu sangat penting untuk kita perhatikan di anak-anak kita gitu. Yang tadi aku udah bilang di era sosial media ini gampang banget ya kita merasakan bullying melewati sosial media. Jadi bullying itu bukan hanya lewat tatapan muka gitu, tapi lewat sosial media pun kita bisa merasakan bullying kayak gitu. Makanya penting banget untuk kita mengerti dan mengerti apa aja sih emosi-emosi yang anak kita rasakan, apa aja sih kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan. Kita juga harus perhatikan mental health-nya. Kalau dia sudah mulai mungkin yang tadi ya jadi dari ceria terus jadi diam atau sedih, nangis terus. Kita bukannya malahan menjudge anak kita kok kamu cengeng banget sekarang gitu. Tapi itu harusnya menjadi sebuah tanda tanya untuk kita sebagai orang tua, apakah yang kita bisa bantu dan kita bisa cari tahu mungkin kita ke psikolog atau ke psikiater untuk mencari jawaban untuk anak-anak kita kayak gitu. Dan memang zaman sekarang
mungkin kita sering dengar namanya gentle parenting ya. Menurut aku cara parenting itu untuk setiap ibu dan setiap keluarga itu berbeda-beda ya. Itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tapi memangnya sekarang lagi marak adalah namanya gentle parenting, di mana emosi anak-anak itu kita validasi. Jadi kalau dia lagi sedih bukannya dan nangis bukannya kita bilang gak boleh nangis ya atau gak boleh sedih ya gitu. Tapi kita harus mengerti kenapa sih anak itu merasakan sedih. Kenapa sih anak itu merasakan nangis kayak gitu? Kenapa dia merasa takut atau marah? Jadi bukannya kita malah menegur mereka karena mereka merasakan emosi-emosi ini, tapi kita harus cari tahu kenapa kayak gitu. Supaya anak ini juga sudah mulai bisa mengenali namanya dan menamai beberapa perasaan-perasaan ini. Em, tapi ya memang jatuh parenting ini menurut aku juga ada plus minusnya pastinya, dan ini bisa disesuaikan dengan keluarga masing-masing aja sih, kayak gitu. Jadi menurut aku transisi dari anak menjadi ibu itu memang benar-benar 180 derajat ya. Especially aku juga baru 1 tahun menjadi ibu, jadi masih banyak banget yang aku harus pelajari. Cuman aku jadi mengerti nih, kenapa dulu mama aku merasakan worry yang sangat tinggi gitu. Kenapa worried banget sih? Kayak dulu juga suka bingung, mama ngapain sih khawatir banget orang nggak kenapa-napa. Mungkin dulu juga kalau ke mall harus ditemenin ya, nggak boleh ke mall sendiri kayak gitu. Sekarang jadi ngerti karena anak aku juga perempuan dan aku ngerti banget kenapa mamaku merasa khawatir. Jadi banyak banget nih hal-hal yang akhirnya, "Oh, aku ngerti nih kenapa mama dulu begini." Karena ternyata aku juga merasakan hal yang sama. Nah, tapi yang tadi aku juga sharing, sekarang, eee, dari yang mungkin reaksi mama yang dulu seperti itu, di zaman sekarang bisa nggak sih kita improve lagi gitu? Bisa nggak sih kita, cari cara yang baru atau cara yang lebih sesuai dengan, saat ini, generasi saat ini gitu? Mmm, ya mungkin itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih. Ini lengkap banget ya Bapak Ibu semuanya ya. Kalau dari mamahnya, ya Ibu Eni, kita bercerita tentang dari sisi damanya gitu ya. Kalau dari Cici Alicia itu dari sisi zaman now nih kita nih, parenting bagaimana Mmm, zaman sekarang. Ci, tenang aja Ci, aku anak 3 dari tahun 2017 sampai sekarang. Tiap anak masing-masing juga beda-beda Ci. beda-beda ya. Beda-beda. Iya kan? Jadi perasaannya. Ibu, boleh aku sedikit pertanyaan ya buat Ibu Weni. Kan tadi kan Ibu Weni sempat ada bercerita gitu ya, memaparkan kesabaran gitu. Seorang ibu harus punya kesabaran. Zaman sekarang Ibu, anak kita nih ya seumuran kita ya yang Cialis ya, kadang kesabaran itu tipis. Kesabaran kita itu kadang eh, setipis tisu kalau misalkan kalau kata pepatah gitu kan ya. Itu bagaimana sih, bagaimana cara kita menumbuhkan rasa sabar kita gitu. Sabar mungkin ngelihat anak kita yang di mall kok kayaknya berjalan tidak rapi ya, kok jalannya lari-larian ya gitu ya. Kok udah tahu nih tempat umum tapi masih berdiri-berdiri gitu, manjat-manjat, suara kencang-kencang berteriak. Itu kan melatih kesabaran kita kan. Nah, itu menumbuhkannya bagaimana? Ini pertanyaan itu sih buat saya sendiri sih, Bu. Makasih, Bu. Iya, Bang Ren. Saya itu punya anak sangat susah. Jadi dokter itu sudah memvonis bahwa saya akan sangat susah punya anak dan kemungkinan tidak punya anak. Jadi saya sudah beritakan dulu suami saya, sebelum menikah saya sudah kasih tahu bahwa kemungkinan saya susah loh punya anak. Lalu saya juga bilangin dengan mertua saya bahwa papi saya mungkin susah punya anak. Apakah mau meneruskan? Ternyata mereka mau meneruskan. Itu sudah satu syukur yang tidak pernah saya bisa apa ya, istilahnya ya sangat bersyukur banget seperti itu. Punya suami dan mertua yang sangat baik menerima saya apa adanya. Lalu setelah itu, setelah 6 tahun berjuang, saya punya anak. Jadi tentu saja itu merupakan berkah
yang sangat luar biasa bagi saya. Berkah banget. Sampai saya bisa duduk, diam, melihat anak saya dan saya juga anak saya yang pertama ya, lagi masih bayi Andi tuh, saya bisa duduk, diam dan saya merasa bingung. Kok akhirnya saya bisa ya punya anak? Kok akhirnya saya bisa punya anak? Selalu saya mengatakan seperti itu. Apalagi pada saat hamil yang pertama itu saya ini em, 7 bulan harus bed rest. Jadi itu kan udah sebuah kesabaran lagi tuh. Kesabaran tingkat tinggi di mana 7 bulan harus bed rest. Tidak boleh turun dari ranjang. Ya. Nah, lalu setelah Andi mulai besar ya, sudah 2 tahun, saya ingin punya anak lagi, tapi saya bingung nih, mungkin nggak saya punya anak sendiri? Saya bilang kayaknya nggak mungkin nih. Yuk kita adopsi anak yuk. Jadi pada saat itu saya mau berangkat adopsi anak, mencari anak bersama teman saya. Mau mencari anak tuh di panti-panti asuhan ya, tahun 96. Lalu pada saat itu saya merasa tidak enak badan saya. Saya bilang, yuk kalau gitu saya periksa dulu lah ya, periksa lab. Saya periksa lab, ternyata saya hamil lagi. Hamil yang kedua, Alicia. Jadi yang Alicia ini tidak menggunakan obat, tidak menggunakan dokter, sampai dokter bilang begini, kok gampang sekali punya anak, ya tanpa obati punya anak juga. Nah ini rasa syukur dan terima kasih yang luar biasa bagi kehidupan saya, merupakan berkah utama. Saya mendapat lagi anak perempuan. Jadi pertama anak laki dan anak perempuan yang kedua. Nah, tentu saja ini, wow, eh ya ini saya tidak akan sia-siakan ya. Bagaimana sayangnya saya terhadap anak-anak. Tentu saja ini yang membuat kesabaran kita menjadi kesabaran tingkat tinggi. Karena selalu bersyukur seperti itu. Jadi kalau anak lari, anak nangis, tapi beruntung anak saya itu, Alicia, Andi itu jarang tuh nggak cengeng gitu, nggak banyak nangis. Jadi nggak terlalu sulit juga bagi saya untuk apa ya mendidik gitu, tidak terlalu susah. Nah seperti itu. Jadi kesabaran itu kalau menurut saya ya sebenarnya harus terus dilatih ya. Kalaupun muncul kemarahan, ya harus disadari bahwa, aduh, udah bersyukur saya punya anak. Kalau saya marah atau memarahi dia dengan sangat berlebihan atau memaki anak-anak, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Pada saat itu pun saya sudah mengerti masalah ini, sehingga saya tidak pernah mau memarahi bahwa seperti itu tidak. Yang saya lakukan adalah lebih banyak menjelaskan. Saya lebih banyak menjelaskan, mengajarkan. Seperti itu. Oke, saya rasa seperti itu jawaban saya, Maren. Iya, Ibu. Kalau dari Cici Alicia ada yang mau ditambahkan dari sisi kesabaran? Aku juga masih belajar sih. Untungnya anak aku juga belum di fase yang eh menguji kesabaran. Cuman kalau aku personally, kalau aku misalkan kayak anak aku sempet ada GTM ya, masa GTM. Mungkin masa-masa ini tuh yang banyak menguji kesabaran ibu-ibu muda gitu ya, ibu-ibu baru itu adalah GTM kayak gitu. Ya itu adalah gerakan tutup mulut atau anaknya nggak mau makan sih. Sebenarnya intinya itu aja gitu. Kalau aku memang aku tipe orang itu yang selalu eh, ya aku tipe orang yang memang eh, tidak akan menyalahkan anaknya. Kayak misalkan, aduh, nih anak nggak mau makan nih, males makan, atau anaknya, ya, marahin anaknya lah gitu. Aku tipe orang yang akan mencari tahu, karena pasti ada alasannya gitu. Pasti ada alasannya anak itu tidak mau makan. Jadi sama sih, kalau misalkan anak itu ini yang aku imagine ya, kalau misalkan anak aku tantrum di mall, misalkan anak aku ya teriak-teriakan di mall, pasti aku juga akan mencari tahu kenapa sih anak ini tiba-tiba suka tantrum atau suka marah-marah.
mungkin terlalu overstimulasi, mungkin dia lapar kah, atau mungkin dia ngantuk kah. Berarti ada beberapa hal yang kita harus adjust kayak gitu. Jadi menurut aku sih eh, harus terus dicari tahu aja sih yang kenapa sih apa penyebabnya ya? penyebabnya, iya kayak gitu. Oke. Udah ya, Ci ya. Makasih ya, Cici. Oke, Ibu Cici kita tadi ada sempat berbicara tentang mental health nih. Berarti kan bagaimana mental kita harus kalau bahasa sekarang kan waras gitu kan ya. Kitanya harus apa ya? Bisa dibilang harus sehat gitu ya secara mental gitu kan ya, secara pikiran dan lain-lain. Dengan perubahan-perubahan yang ada zaman sekarang, yaitu dari bisa dibilang perubahan dari sisi kepemerintahan, peraturan yang berubah, terus juga zaman sekarang ada yang namanya generasi sandwich, banyak lah Cilah, banyak Iya. banget gitu ya Ibu ya dan lain. Berarti untuk bagaimana caranya biar mental health kita juga tetap sebagai seorang ibu ya dengan menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Sedangkan kita ya Ci ya, kita ngomong secara kita ya. Kita ke mama harus bagaimana ya kan menjelaskan apa, terus kita ke bawah ke anak kita tuh harus bagaimana. Kitanya kan harus waras kan secara ini secara mental di sini kan. Nah, itu boleh nggak Ci cerita? Punya nggak sih pengalaman yang akhirnya kayaknya udah panas gitu kayaknya? Oke. Boleh. Contoh yang aku kepikiran sekarang, contohnya aja ya Iya. pas setelah melahirkan itu sulit banget ya. Mungkin Cimaran juga tahu mau menyusui itu sulit sekali. Ternyata tidak segampang itu. Dari yang namanya clogging lah, terus mungkin lecet, mungkin anaknya belum bisa latching ya gitu. Jadi terus capek. Mungkin kalau sesar masih lagi recovery gitu, sesar, jadi masih badan tuh masih belum fit banget kayak gitu. Memang di awal-awal 1 bulan itu aku tuh nangis setiap hari. Nangis setiap hari, dan pasti kan juga perbedaan hormonnya tuh wah kacau banget pasti ya. Nangis setiap hari lah, mental health sangat diuji lah di saat itu. Dan aku ngerti banget kalau ibu baru itu ada yang namanya baby blues ya. Baby blues atau postpartum depression. Itu dimana kebanyakan ibu mungkin gara-gara perbedaan hormon, perbedaan lifestyle, pokoknya hidupnya benar-benar berubah 180 derajat, jadi mengalami depresi setelah melahirkan anaknya. Bukan karena dia tidak bahagia punya anak, bukan karena itu. Bukan karena dia tidak bersyukur, tapi memang dalam masa-masa itu tuh sangat-sangat sulit dan sangat berbeda, dan mungkin banyak sekali suami dan ayah atau orang lain yang tidak bisa mengerti gitu ya, tidak bisa mengerti, dan karena mereka tidak ada di dalam posisi si ibu baru itu kayak gitu. Jadi memang kalau menurut aku dulu itu aku mendapatkan dukungan yang sangat banyak sekali dari suami gitu. Suami aku menjadi bisa dibilang menjadi rock ya, menjadi rock yang kuat banget, yang mendukung aku dan assist aku banget dari aku melahirkan. Jadi yang aku tidak bisa lakukan, dia yang lakukan lah. Terus dia mendukung aku, dia yang mencari tahu gimana caranya supaya menyusui lebih lancar dan lain-lain. Pokoknya dia mencoba untuk meringankan tugas aku sebagai ibu baru kayak gitu. Jadi memang aku sangat bersyukur banget ada suami. Tapi memang kondisi ini kan tidak selalu ada ya dalam setiap keluarga gitu. Ada yang tidak mempunyai suami atau suami kurang mendukung. Jadi kalau di sini memang ada yang mempunyai nih saudara atau teman yang akan melahirkan, penting banget untuk kita beri dukungan gitu. Apalagi kalau misalkan mereka tidak ada dukungan dari suami atau orang tua gitu. Jadi penting banget untuk kita memberikan dukungan untuk mereka. Bisa sesimpel dengan hari ini ada yang masak gak gitu. Kalau nggak ada, aku bawain makanan ya gitu. Atau misalkan kamu mau nggak aku panggilin Mbok pijit gitu, biar kamu lebih rileks kayak gitu. Jadi menurut aku penting banget kita memberikan dukungan kepada ibu-ibu baru kayak gitu ya. Selain itu, menurut aku
tidak ada salahnya kita kalau misalkan memang sudah merasakan kesedihan yang berlebih atau mental health kita sudah terguncang juga, untuk kita reach out ke profesional kayak gitu, ke psikolog lah atau ke psikiater. Menurut aku pergi ke psikolog atau ke psikiater itu bukanlah sebuah aib kayak gitu. Tapi memang kita dari situ kita bisa belajar bagaimana kita bisa menjadi individu yang lebih baik, lebih bahagia, dan mereka itu akan memberikan kita teknik-teknik yang memang sudah diteliti secara ilmiah akan efektif gitu untuk berikan kita kekuatan untuk mental kayak gitu sih. Kalau dari aku segitu aja. Ayo, Mami ada yang mau ditambahkan? Ah, mental health ya. Dulu nih kita nggak pernah berpikir mental health ya, seperti itu ya. Saya juga berpikir kok, karena dulu saya bekerja, lalu kalau dulu itu 1 bulan melahirkan, saya langsung kerja loh. Tapi saya bisa menyusui selama 6 bulan. Jadi di mana-mana pada saat meeting, saya juga pumping kan begitu ya. Ya. Ini 1 bulan sudah bekerja. Nah, beda saat ini juga kan mungkin pendidikan, lingkungan juga sudah sangat berbeda ya. Kalau saat sekarang ibu-ibu muda juga mau sekali untuk merawat ya. Jadi pada saat itu eh, saya tidak terlalu merasakan apakah Alicia ada GTM. Kok saya lagi pikir-pikir dulu saya nggak pernah tahu ya. Jadi yang tahu mungkin suster saya atau mbak saya kan. Tidak pernah ada telepon. Ini Alicia susah nih makannya. Atau dia memang dulu gampang makan kali ya. Jadi tidak membuat saya sulit. Nah, seperti itu. Jadi pada saat prinsipnya pada saat saya bersama maksudnya punya anak itu tidak terlalu problem dengan masalah mental health saya ya. Tapi yang paling saya takuti emang pada saat Alicia mulai mencari pasangan itu ya kan. Ya, tapi akhirnya Alicia menemukan pasangan yang tepat ya. Yes. Dan saya juga sangat sayang dan kembali lagi adalah hubungan saya dengan menantu. Saya tidak pernah membedakan antara menantu dan anak. Ya, jadi menantu dan anak itu sama-sama menjadi anak seperti itu. Ya, nah ini dia. Oh ya, saya juga mau cerita sedikit, Maren. Ini lucu Silakan Ibu. banget. Ini saya lagi riset sendiri, research ya, mencoba. Jadi pada saat cucu-cucu lahir, saya juga suka datang ke rumahnya Alicia, saya suka datang ke rumahnya cucu saya yang satu lagi, yang sekarang ini berumur 10 bulan. Jadi saya punya 2 cucu, 13 bulan sama 10 bulan. Nah, saya melihat bahwa ternyata bayi pun sudah menangkap apa yang kita berikan. Jadi saya memberikan penjelasan, saya membacakan parita, saya anjali, dan mengucapkan namo tassa bhagavato arahato, seperti itu. Jadi kalaupun saya bertemu, saya akan mengucapkan hal yang sama. Ayo anjali sama Popo. Kalaupun di video call juga sama. Saya akan bilang, ayo Anjali, namo tassa bhagavato arahato. Dan apa yang terjadi? Sekarang Solen nih, yang kita rasakan karena Solen sudah sudah bukan lebih dewasa, sudah tumbuh lebih ini ya, 13 bulan ya, sudah tumbuh lebih besar. Nah, Solen itu sudah bisa Anjali. Jadi kalau ketemu saya, dia tahu bahwa dia harus Anjali. Kalau bertemu dengan, karena saya suka ajak juga ke altar, jadi kalau Solen melihat altar Buddha, dia langsung Anjali juga. Kalau tidak salah dari usia 1 tahun ya. Bisa dari, kayak nggak kurang dari itu deh, Mal. Kurang dari itu sudah bisa ya. Udah bisa ya. Jadi ini mungkin masukan juga untuk orang tua muda yang mempunyai anak bayi, mulailah dari dini untuk mengenalkan Dhamma.
mengenakan dhamma, menjelaskan dhamma kepada anak-anak. Seperti itu. Sekarang saya bikin juga sekolah minggu dari usia 7 bulan. Sudah mulai masuk ke sekolah minggu. Ternyata sangat bisa. Mereka sudah memperhatikan. Sangat cepat sekali. Jadi mulailah induksi dari masih kecil. Apa itu nilai-nilai? Seperti itu. Nah, ini masukan juga untuk para ibu-ibu muda. Ya, oke. Boleh. Terima kasih Ibu. Ibu, boleh aku tambahkan sedikit ya, ini pengalaman pribadi saya juga nih Ibu. Jadi suami saya karena mamahnya seorang Ramani gitu ya. Jadi terbiasa di rumahnya kalau kita bertemu dimanapun itu selalu mengucapkan namo buddhaya. Jadi kalau kita ke rumahnya gitu ya, datang selalu namo buddhaya Mama, namo buddhaya Akong gitu kan ya. Dan itu kebawa dari anak pertama. Jadi pada saat kita masih pacaran, dulu pacaran aku 13 tahun, itu udah kebawa. Jadi dari keluarganya suami akhirnya kebawa ke keluarganya di sini gitu ya, keluargaku. Nah, munculnya itu efeknya kan kelihatan ya, dari yang datang terus manggilnya mama mertua, dari yang namo buddhaya gitu biasanya selamat malam tante, ini enggak, kita salamnya pakai namo buddhaya. Lanjut akhirnya ke anak pertama, ke anak kedua, itu bener adanya sampai yang terakhir nih Ibu, sekarang dia 11 bulan. Jadi kalau misalkan dia ngeliat altar dia udah bisa begini-gini sendiri. Gitu, dia udah begini-gini sendiri, walaupun kalau Iya. ngomong belum bisa gitu ya, tapi kalau misalnya udah ngeliat altar terus kita pulang, kan kalau aku dari pulang mengajar gitu, pulang kita selalu mengucapkan namo buddhaya Klaren gitu ya, dia udah begini-gini gitu. Nah itu betul yang dikatakan Ibu Weni ya, ternyata efeknya buat anak-anak bayi gitu ya, dari seusia dini mungkin tuh memungkinkan untuk hal ini terjadi, penanaman dhammanya. Kenapa? Kita harus sama-sama tahu bahwa anak bayi itu masih seputih polos, kertas putih polos, jadi belum ada catatan di dalamnya. Jadi bisa kita catetin hal-hal yang baik gitu ya. Boleh kita Ya. lanjutkan lagi ya. Iya. Eh, Tadi yang sebetulnya saya ingin menanyakan lagi Ibu, sama Cici Alicia gitu ya. Kita sama-sama seorang ibu gitu. Dari apa yang sudah tadi Bu Weni jelaskan ya, dari Cici Alicia adakah gitu ya rasa syukur atau bangga terhadap Ibu Weni yang sudah menjadi contoh super mom buat dirimu gitu? Silahkan. Iya, pastinya bangga banget ya punya mama yang bisa hadir di kehidupan banyak orang juga. Jadi mama ini selalu bilang kalau dia tuh bukan cuman mamanya aku doang gitu. Dia tuh mama dari banyak orang gitu. Memang waktu itu dulu pas masih tinggal satu rumah dengan mama, setiap hari pasti ada orang yang datang berkonsultasi dengan mama kayak gitu. Aku juga sebagai anak juga belajar untuk sharing ya, mungkin belajar untuk let go juga. Memang ini memang kehidupan mama seperti ini dan ini membuat mama bahagia gitu. Jadi mungkin banyak sekali yang di luar sana mungkin mamanya lebih bahagia di kantor atau mungkin mamanya lebih bahagia di tempat yang lain. Tapi memang kebahagiaan mama itu adalah di service kayak gitu. Jadi aku bangga sekali punya Mama Weni pastinya yang bisa menjadi contoh dalam beberapa aspek kehidupan ya, dalam aspek profesional gitu. Jadi mama juga yang dulu pernah menjabat menjadi CEO gitu. Jadi aku juga belajar banyak banget tentang bisnis dari mama. Kadang-kadang aku juga bingung ngapain aku belajar tentang bisnis dari orang lain gitu. Ada yang paling dekat sama mama. Belajar tentang dhamma dari mama juga, kayak gitu. Belajar parenting dari mama, belajar jadi mama yang fun juga dari mama, kayak gitu. Jadi banyak banget yang aku belajar, yang aku bisa terapin untuk anak aku juga, kayak gitu. Iya, Ya. kalau misalkan Ibu Weni mama segala mama, ya bener sih. Salah satunya aku sih, Ci. Iya, Aku kadang suka curhat sama mama. iya. Gitu. Oke, kemungkinan ini sebagai penutup Ibu Weni, adakah pesan-pesan gitu yang ingin disampaikan kepada seluruh ibu-ibu yang ada di Ya, sini? ya, cerita lagi sedikit ya. Boleh, Jadi silahkan Ibu. untuk ibu-ibu muda juga nanti juga biasakan untuk maksudnya berpikir sesuatu yang out of the box.
Jadi pada saat anak-anak berumur 12 tahun, 14 tahun, saya melihat bahwa kondisinya itu kalau Sabtu Minggu bersama teman-teman, mereka pergi ke mall dan ke mall seperti itu. Akhirnya kita kehilangan waktu juga bersama mereka karena anak-anak pasti akan janji sama temennya. Itu kalau udah 12 tahun, 14 tahun tuh udah seperti itu. Janji janji sama temen juga sangat banyak. Jadi mungkin nih Alicia juga bisa berpikir waktu kamu itu tidak panjang. 11 tahun lagi Solen akan bilang, "Mama, aku mau pergi sama temen." Dan kamu kehilangan waktu itu kan. Nah, bagaimana cara saya untuk tetap bersama dan mengenalkan banyak proses kehidupan? Saya bikin perjalanan naik gunung. Jadi naik gunung itu saya bikin supaya saya bisa bersama-sama mengenalkan alam dan mengenalkan cara hidup kepada anak-anak. Bagaimana mengerti perubahan. Bagaimana mengerti di alam itu banyak sekali yang harus kita pelajari, banyak sekali kehidupan yang berbeda. Kita harus tinggal di tenda, kita harus tidur dengan kondisi yang sangat sederhana, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, kita harus sampah itu harus dipegang, tidak boleh sembarangan dibuang. Nah, kita sangat menghargai kehidupan di sana. Jadi kita tahu bagaimana perjuangan orang-orang yang ada di alam itu ya, seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan. Sehingga anak-anak punya juga apa ya, memori yang bagus terhadap kehidupan itu bahwa oh mamaku pernah mengajak, pernah ikut bersama-sama, ikut tinggal di tenda, ikut berpanas-panas, ikut berhujan-hujan, kena badai juga pernah kita hadapi. Nah, tapi pada saat itu saya juga mengajarkan bagaimana mereka tidak mengeluh. Otomatis sebagai leader pada saat saya mengajak anak-anak di sana pergi naik gunung, saya sebagai leader harus tahan mental, harus kuat. Harus sudah melakukan banyak persiapan agar tidak terjadi misalnya menyerah. Akhirnya kata menyerah itu tidak boleh saya lakukan. Kalau dengan kata menyerah artinya mereka tahu bahwa kalau menghadapi situasi sulit, ya udah kita menyerah saja. Padahal pada saat kita mengalami situasi sulit, kita harus sudah mempersiapkan tools, perlengkapan-perlengkapan pada saat menghadapi masa sulit karena kita sudah preparation sebelumnya. Oh, kalau udah hujan kita sudah siap ponco. Seperti itu. Makanan juga sudah disiapkan lebih, obat-obatan juga sudah disiapkan. Jadi kita sudah siap menghadapi segala situasi. Nah, ini yang juga saya ajarkan kepada anak-anak untuk berusaha mencapai target, mencapai puncak, bagaimana mereka bisa mencapai puncak dan mereka bisa melakukan dengan senang. Kalau kita senang, kita berjalan bersama-sama, kita saling mendukung, kita pasti bisa mencapai puncak seperti itu. Tentu saja dengan persiapan yang matang ya. Nah, ini sebuah pembelajaran hidup bagi anak-anak juga dan kita sebagai orang tua justru harus berpikir kreatif bagaimana menjadi ibu yang memang profesional, kreatif dan juga menjaga sikap dan perilaku kita, menjaga keluhuran kita supaya kita menjadi contoh bagi anak-anak dan generasi berikutnya seperti itu. Terima kasih Maren. Terima kasih Ibu. Kalau tadi apa yang saya itu ya Bu ya dari sharing Ibu, berarti Ibu melatih daya juang ya Bu ya buat anak-anak Ibu ya, biar bisa berjuang dimanapun dalam kondisi apapun nanti ya di luar sana ya, karena kita nggak akan pernah tahu bagaimana nanti anak-anak kita akan menghadapi masalah apa sih gitu ya. Seenggaknya paling tidak bisa menyelesaikannya dengan sendirinya, paling tidak bisa bercerita juga ke kita balik gitu ya Ibu ya. Dari Cici Alicia, terima kasih Bu Beni. Dari Cici Alicia, adakah kata-kata dukungan buat ibu yang hari ini merayakan Hari Ibu bersama? Semua ibu itu hebat. Menurut aku semua ibu itu hebat, mempunyai perjuangan masing-masing. Kita juga jangan judge atau menghakimi sesama ibu.
Dan kita coba berikan malah kita coba berikan dukungan untuk ibu-ibu lain kayak gitu. Oke, terima kasih Ci Alicia. Kalau dari Ci Alicia Iya, yang saya dapatkan lebih lebih ini ya Ci ya. Ternyata dukungan dari luar, dukungan positif iya, itu jauh penting banget ya. penting banget ya. Penting banget ya, gitu ya. Dari dapat suaminya yang suportif, terus dukungan dari mama pastinya, dari papa dan mertua gitu semuanya gitu ya. Oke, terima kasih Bu Weni dan juga Ci Alicia. eh Hari ini dengan tema Supermom ternyata singkat, padat, jelas tapi ya saya sih sebagai seorang ibu juga menangkap banyak sekali hal-hal positif yang bisa saya praktekkan nantinya gitu ya. Operator, boleh kita nextnya bercerita sama Bu Weni bagaimana menghadapi anak-anak kita yang mulai remaja gitu ya. Saya bersedia jadi moderatornya lagi nih. Karena anak saya satu sudah umur 8 tahun gitu kan. Jadi saya juga perlu mempersiapkan diri. Jadi anakku yang satu 8 tahun yang pertama, yang kedua itu 5 tahun ya Bu Weni, dan yang kecil 11 bulan. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya gitu ya, meresponnya pun pasti berbeda ya. Oke, nextnya boleh ya operator, kita next. Bu Weni siap ya Bu? Karena sebentar Iya, lagi, Maren, iya, masa-masa dengan anak-anak itu sangat sebentar ya. betul. Jadi kalau menurut saya, nah termasuk ya, saya sedikit lagi bahwa waktu kita itu punya batasan. Nah ini juga untuk Alicia, waktu kita punya banyak batasan. Umur kita juga ada batasnya. Jadi benar-benar pergunakan waktu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak, bagaimana betul-betul punya kehidupan yang baik. Tidak misalnya sangat bersyukur bahwa keluarga saya dengan suami juga kita tidak banyak konflik keributan seperti itu ya. Jadi pergunakan betul-betul waktu eh, di dalam keluarga dengan sangat baik. Oke. Oke, terima kasih Bu Weni. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sesi terakhir kita, yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan dan juga conclusion tentunya dari Bu Weni dan juga Ci Alicia, bahwa menjadi seorang ibu banyak hal yang perlu diperhatikan dan juga perlunya dukungan gitu ya. Jadi seorang ibu juga bukan hal yang mudah, yang harus berpikir berapa langkah ke depan gitu ya, dan juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita nantinya mampu untuk menghadapi masa-masa sulit nantinya yang akan dihadapi oleh anak-anak. Selanjutnya adalah Patidana. Patidana ini boleh izin Ibu Weni, boleh dari Ibu Weni yang memimpin untuk Patidana. Oke, oke. Oke, yuk kita melimpahkan kepada para leluhur ya atas perbuatan baik yang kita sudah lakukan ya. Punya sida nikatasa, yana nyani kata nime, tesanca bagi no hontu, satananta pamanaka, ye pia gunawan taca, maihang mata pitadayo, ditame capia ditawa, anye majata werino, sata titantilo kasming, tebuma catuyo nika, pance kaca tuo kara, sangsaranta bawa bawe, nyatange pati daname, anu modan tute sayang, ye cimang napaja nanti, dewa tesang niwe dayum, maya dinya napunyanang, anu modana hetuna, sabe sata sadahontu, awera suka jiwino, kema padan capa pontu, tesasa si jatang subah. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih Bu Weni. Maka kita akan tutup hari ini dengan pembacaan nama Karapata. Izinkan saya membacakannya. Boleh Bapak Ibu eh, ikut bersama di dalam ruang Zoom. Arahang sama Sang Buddha Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo
Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sebelum kita tutup ke pengumuman-pengumuman, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya membacakan sebuah pantun atau puisi. Puisi, kalau pantun kan pendek ya, kalau puisi lebih panjang gitu. Sebagai penutup, sebelum pengumuman, Supermam, telah hadir sesosok ibu, begitu anggun, begitu cantik, begitu menyayangi kami. Ibu yang bersinar bak mentari pagi demi anak dan keluarganya. Penuh ketulusan, penuh keteguhan. Pagi, siang, dan malam, ibu selalu membuka pintu hatinya. Kapanpun, dimanapun, ibu selalu memberi doa terbaiknya, menerangi setapak demi setapak jalan anaknya. Di hari yang indah ini, kami berterima kasih akan kasih ibu sepanjang masa, kehangatan dalam pelukan ibu. Semoga ibu di dunia berbahagia selalu. Semoga semua kasih ibu terus menyinari dunia tanpa henti. Semoga setiap hari kami akan tulus berbakti kepada ibu, berjalan bersama ibu selama-lamanya. Maka saya Maren Syatan pamit undur diri. Terima kasih Bu Weni, terima kasih semuanya. Namo Buddhaya. Budaya. Terima kasih. Terima kasih Bu Weni.